pramudi juga nyaman. Dia memakai seragam, pakai sepatu, bahkan yang asli itu pakai dasi. Ini Keren lah satu ya. kebanggaan lah buat pramudi-pramudi. Dulu orang jadi supir itu malu, sekarang pramudi Jaklingko bangga. Gaji yang lumayan, yang pasti, dan tidak kejar setoran, tidak kebut-kebutan. Apalagi yang pengguna lebih nyaman lagi, tidak ngetem di tempat. Betul. Dia berhenti di bus stop, jalan. Mau kosong, mau penuh, mobil tetap jalan. Jadi warga Jakarta, baik mau yang kerja di kantoran, anak sekolah, ibu rumah tangga, ngantar sekolah, itu selalu yang ditunggu adalah Jaklingko. Aman, karena ada CCTV-nya, Betul. diawasi. Hai, ketemu lagi di Bus Stop, bincang sahabat topnya Transjakarta. Dan episode hari ini spesial karena Ayu Wardani udah barengan sama salah satu operator mikrotrans. Karena tema kita hari ini adalah cerita berdaya bersama Transjakarta, khususnya operator mikrotrans. Siapa kira-kira bapak-bapak yang ada di sebelah saya? Betul, dari operator Purimas Jaya. Halo, assalamualaikum. Ramean, ada Pak Riri, Ketua Operator Purimas Jaya, ada Pak Hendra, Wakil Ketua. Waalaikumsalam Pak Hendra, selamat datang. Ada Pak Amir, ini luar biasa banget, bendahara, ngerangkep sekretaris. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih udah datang dan mau berbagi cerita inspiratif hari ini barengan saya. Dan kalau ngomongin sama mikrotrans, ini adalah salah satu angkutan umum public transport yang jadi andalan warga Jakarta. Gimana enggak? Unitnya banyak banget dan menjangkau lebih luas. Pemukiman, pasar, sekolah, itu ada banyak bus stop yang dilewati. Pak Riri bisa cerita nggak sih? Jadi sebenarnya di 2019 awal Purimas Jaya join jadi salah satu operator mikrotransnya Transjakarta, ini gimana ceritanya Pak? Begini ya Ibu, pada tahun 2018, kebetulan di bulan Mei itu saya terpilih untuk terpilih sebagai Ketua Koperasi Purimas Jaya, melanjutkan kepengurusan yang lama. Jadi bukan terpilih baru saya, terpilih meneruskan kepengurusan yang lama, karena waktu RAP itu tidak diterima laporan pertanggungjawabannya. Akhirnya RAP memutuskan untuk mengangkat saya sebagai Ketua Koperasi Purimas Jaya. Pada saat itu sebelumnya saya sebagai anggota, belum jadi ketua, tapi sebagai anggota. Jadi pas waktu jadi anggota itu sebenarnya saya sendiri sudah mendengar desas-desus adanya Jaklingko di DKI Jakarta. Ya, responnya? Responnya saya sangat semangat untuk ikut. Wow. Tetapi karena waktu itu dari kepengurusan Koperasi Purimas Jaya belum mau bergabung. Akhirnya saya di bulan Mei itu terpilih sebagai Ketua Koperasi Purimas Jaya untuk meneruskan pengurusan yang lama. Akhirnya saya mencoba untuk bergabung di Jaklingko, yang waktu itu saya datang ke sini pertama kalinya diterima oleh Pak Jos. Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta. Saya berkomunikasi sama Pak Jos, gimana kalau saya ingin bergabung di Jaklingko, sementara Pak Jos menerima pula dengan rendah hati. Akhirnya pada kepemilian saya jadi pengurus, saya lontarkanlah ke anggota saya di waktu ada acara. Jadi pas itu saya juga minta kepada Pak Jos waktu itu untuk menerangkan Jaklingko ini apa yang sebenarnya. Diterangin ya sama Pak Jos. Dan pada saat itu Pak Jos datang dan menerangkan kepada para anggota saya waktu itu di Jalan Durian ya Pak Jia. Kebetulan Pak Jos menerangkan, alhamdulillah
anggota saya itu semuanya menerima untuk siap bergabung. Yang akhirnya saya kembali lagi ke Transjakarta untuk menyatakan saya siap bergabung. Akhirnya di Januari 2019 saya bisa bergabung di Jaklingko, walaupun saat itu baru sedikit. Ya. Jadi yang pertama itu memang kita bergabung di rute Tanah Abang. Oke. Di Jack 11, di Jack 12, sama di Jack 14. Jadi sebenarnya ada maju mundurnya dulu ya di awal. Iya. Sampai akhirnya di 2019 Januari akhirnya bulat dan join sebagai salah satu operator mikrotransnya Transjakarta. Pak Riri, Pak Hendra, Pak Amir mungkin bisa diceritain juga ya. Gimana dulu sebelum sebelum bergabung jadi operatornya Transjakarta, kan semuanya masih reguler gitu ya, angkot reguler. Terus kemudian sekarang udah masuk dikelola oleh Transjakarta. Apa perbedaannya? Perbedaan antara kita sebelum dan sesudah ya. Terutama saya sangat bangga sekali dengan apa yang diupayakan oleh kegiatan ini. Tentunya bukan satu instansi, karena ini paket saya lihat. Karena apa yang saya rasakan adalah intelektual daripada pramudi atau supir ini luar biasa menurut saya. Saya terharu karena mereka dari sekian banyak dia mengikuti kemudi dia baru tahu aturan lalu lintas, aturan melayani, aturan tentang bagaimana dia mengemudikan, ya kan gitu ya. Terus juga yang melayani ada keselamatan kerja, di situ juga ada fasilitas misalnya ada ketenaga kerjaan, asuransi, itu kan mereka senang, mereka merasa dihargai. Betul. Dan bukan hanya uang yang dia terima, secara spirit, semangat dia hidup berbeda dengan waktu dia jadi supir. Karena waktu supir reguler itu mereka hanya cari uang dan bagaimana caranya uang itu kejar setoran, tapi dia nggak manfaatkan uang itu. Jadi dia misalnya banyak hal lah ya. Sekarang saya nggak bisa ceritakan, tapi yang paling penting sekarang keluarga, apa yang dia bawa pulang itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi dia lebih teratur, pendapatannya lebih teratur, terus juga asupannya dia sebagai supir teratur. Kenapa? Ya sekarang dia bisa menghitung lah satu hari dia dapat berapa, dia bisa buat anak-anak berapa, buat kontrak berapa. Itu yang saya rasakan mereka lebih senang dan bangga menjadi pramudi daripada Jaklingko ini. Itu yang saya pikir itu nilainya sangat tinggi menurut saya. Itu adalah pengembangan karakter. Kalau untuk pemilik, saya juga punya pemilik reguler juga, dan sampai saat ini ada juga yang belum bergabung. Begini, karena perubahan transportasi di Jakarta itu sangat drastis ya, dengan adanya ojek online, Ya, dengan betul. ada murahnya. Waktu tahun 2012 itu motor murah banget, jadi semua orang beli kendaraan bermotor. 2014 kita mulai goyah. Saya setorannya 180.000 Pak Willy. Di dua trayek itu saya yang satu 200.000, yang satu 180.000. Kemudian di 2016-17 sudah mulai kolab kita sebenarnya. Usaha ini tidak menjanjikan, dan ini investasi yang Berat ya, Pak? berat sekali. Kemudian kita ada OKO Trip. Betul, awalnya OKO Trip. Ya, jadi OKO Trip kita sebenarnya pengen bergabung karena kita bukan pengurus, tadi Bapak bilang tadi. Ya. Kita Anggota ya kala itu. pengen tahu hitungannya. Hitungannya seperti apa? Itu nggak keluar. Hitungan itu nggak keluar. Tapi saya sebagai pemilik, saya merasakan ada perbedaannya karena kita pasti. Kita dapatnya pasti, terus kendaraan kita juga pasti baik karena di situ ada perawatan. Maka kendaraan kita juga tidak bisa jalan kalau tidak layak jalan. Surat-surat kalau tidak lengkap dia nggak boleh jalan. Sehingga apa? Ini ada sesuatu yang luar biasa menurut kita. Nyaman sebagai pemilik, nyaman. Mobil kita investasi 200 juta, ratusan juta kan? Seperti itu kita serahkan kepada supir, terus juga diawasi oleh seluruhnya. Itu insya Allah itu lebih baik. Sebentar, ini menarik. Jadi ternyata yang nyaman gak cuman kita pelanggan Mikrotrans, tapi ternyata pemilik.
yang menginvestasikan armadanya itu juga ngerasa nyaman loh Iya, betul. join di program ini. Secara hitungan gimana Pak Amir, Pak Bendahara? Menarik nih. Sebetulnya hitung-hitungan yang jadi di lapangan, kita sekarang punya Jaklingko itu penghasilan kita lebih memadai, Oke. lebih terjamin. Mohon maaf, dulu saya punya reguler, Sekarang masih nggak Pak regulernya? udah nggak ada, Oh, karena cuma satu punyanya. siap. Iya. Pernah seperti kejadian supir saya laporannya nggak dapat sewa hari ini. Padahal kita nggak tahu, karena nggak transparan supir kadang-kadang. Oke. Dia bilang nggak dapat nggak dapat sewa, padahal sesungguhnya mobilnya disewa orang lain. Istilah kata kita makan tempe, dia makan ayam. Oke. Cuma dengan Jaklingko ini lebih jelas, ada aturan mainnya, mana untuk pemilik, mana untuk BBM, mana untuk pramudi, perawatan dan sebagainya. Jadi kita sebagai pemilik Jaklingko nyaman. Kenapa? Karena jaminan itu untuk pemasukan kita pasti. Tidak seperti reguler, nggak pasti kan. Yang kedua, untuk pramudi juga nyaman. Kenapa pramudi? Dia terlindungi oleh BPJS Tenagakerjaan. Oke. Dia memakai seragam, pakai sepatu, bahkan yang asli itu pakai dasi. Ya, Ini keren lah ya. suatu kebanggaan lah buat pramudi-pramudi. Dulu orang jadi supir itu malu, sekarang pramudi Jaklingko bangga Oke. dengan gaji yang lumayan, yang pasti dan tidak kejar setoran, tidak kebut-kebutan. Apalagi yang pengguna lebih nyaman lagi, tidak ngetem di tempat. Betul. Dia berhenti di bus stop, jalan. Mau kosong, mau penuh, mobil tetap jalan. Kemudian gratis lagi. Ini warga Jakarta, baik mau yang kerja di kantoran, anak sekolah, ibu rumah tangga, ngantar sekolah, itu selalu yang ditunggu adalah Jaklingko. Gratis, aman, karena ada CCTV-nya, Betul. diawasi. Bahkan pramudi-pramudi yang kira-kira kurang baik, ada pengawasan dari kita. Di BA ya? Iya, ada BA. Dan kemudian ada teguran dari koperasi juga. Ini semua pemilih, kemudian pramudi, pengguna, itu semua insya Allah nyaman dengan Jaklingko. Oke, menarik banget. Dan bapak-bapak, saya yakin pasti tahu kalau untuk bekerja sama dengan operator, Transjakarta ini mengelola subsidi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana hitungannya tuh semua harus jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika sudah dibayarkan ke koperasi, tadi di spill, hitung-hitungannya udah jelas. Ada yang buat pemilik, ada yang buat Pramudi. pramudinya, ada yang buat perawatan. Itu apakah sesuai dengan yang dikontrakkan, Pak? Alhamdulillah Ibu, kita memang bersyukur banget semuanya itu apa yang kita kelola itu memang kita secara terbuka semuanya ke anggota, transparan, baik harga dari Transjakarta ke kita buka semuanya kepada pemilik. Oke, ini Nah, adalah jadi salah satu pemilik rahasia ini- suksesnya ya. Pemilik ini anggota kita terbuka semuanya Bu. Apapun yang terjadi, karena prinsip kita itu koperasi ini dari anggota untuk anggota. Oke. Kenapa? Adapun laba dan untungnya kan kita kembalikan kepada anggota itu. Ya. Jadi kita nggak perlu nutup-nutupin untung segini, untuk segini. Jadi kenapa tidak? Makanya kita dalam nego sama Transjakarta, insya Allah dari pertama kita nego sampai saat ini tetap kita ada posisi untung di sana. Oke. Jadi kalau ada yang berkomunikasi ngomong secara rugi, bilangnya rugi ini rugi itu, saya yang sudah menikmatin berkontrak dengan Transjakarta sampai saat sekarang nggak pernah ada yang rugi. Oke. Malah itulah saya bilang tadi Ibu, saya dari nol di memegang koperasi itu Ya. nggak ada kas. Ada kas. Di 2019 nggak ada kas, Pak? 2018 Bu, saya nggak punya kas Ibu. Kenapa? Saya pengurus baru masuk, sementara yang lama ini saya gantiin, nggak mau tanda tangan untuk ngeluarin duit yang ada. Jadi Walaupun duit dalam koperasi kita itu ada 35 juta, tapi saya sebagai ketua baru nggak bisa ngeluarin Bu, karena saya Oke. sebelumnya sudah ada tanda tangan pengurus lama sama bank yang sudah ditentukan.
akhirnya saya masuk di koperasi itu Bu tanpa modal, tapi alhamdulillah saya minjam duit dulu ke wakil saya sendiri. Oh, siap. Terus gimana Kebetulan Pak? wakil saya memang berada lah. Alhamdulillah ya. Akhirnya bisa saya dipakai pinjam dulu Bu untuk saya putarkan di koperasi saya itu. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini sudah 5 tahun saya menjabat. Memang 2 tahun meneruskan, 3 tahun saya dari pemilihan yang baru, 2 tahun saya meneruskan. Duit yang ada di bank pengurus yang lama nggak saya keluarkan sampai saat sekarang Ibu, masih tetap seharga segitu. Jadi kita mengelola duit yang saya pinjam ke anggota saya sendiri, saya putarkan. Alhamdulillah Ibu, 5 tahun sampai saat sekarang Koperasi Purimas Jaya bisa mempunyai gedung 3 lantai dari hasil Jaklingko. Wow. Jadi tidak bisa saya tutupin Ibu. Boleh tanya ke anggota Luar saya. biasa. Boleh tanya ke anggota saya Koperasi Purimas Jaya, itu gedung Purimas. Namanya Gedung sekarang koperasi. dinamain Gedung Purimas. Gedung Koperasi Purimas Oke. Jaya Ibu. Udah kita kasih merek semuanya ke Ibu. Jadi alhamdulillah tanggal 11 September 2023 kita sudah nggak ngontrak lagi Ibu. Jadi kita sudah punya gedung baru yang kita sendiri bisa mendiklat sopir-sopir pramudi kita di atas. Oh, Jadi jadi memang kita buat di lantai atas itu tempat diklat juga. iya, jadi untuk melatih-latih pramudi pembinaan. 5 tahun lalu Pak Riri jadi ketua koperasi, belum ada apa-apa. Belum Kas ada aja nggak ada, pinjam Pak Hendra ya, Iya. minus gitu. Terus sekarang tahun kelima bahkan udah punya gedung sendiri yang dipakai buat training pramudi, ada di situ juga. Training MCU, jadi nggak perlu lagi datang ke MCU rumah aja sakit. kita di lokasi Ibu, di lokasi kantor kita Ibu. Jadi kita bisa bikin safe. Waduh, luar. Saya bersyukur. Tetapi dikit, kita dari hasil aja sedikit, itu anggota dibagikan SHU. SHU koperasi yang kita dapat, kita bagikan. Masih bisa bagi-bagi Bisa bagi SHU Pak. Bisa Ibu. Enggak, tapi Luar ada biasa. waktu pertama sih nggak kebagian. Ya, Artinya ada prosesnya berikutnya, gitu ya. Prosesnya kita juga nggak bilang langsung gitu ya. Ada yang ditahan dulu lah, untungnya ditahan dulu gitu. Oke. Belum cukup untuk bagiin. Ya. Padahal Purimas Jaya ini kalau saya tadi nanya-nanya ke teman-teman di Transjakarta, yang operasional ada di 7 rute ya. Iya. 7 rute melayani pelanggan Transjakarta. Ternyata juga tidak hanya membawa manfaat buat pelanggan, tapi juga membawa manfaat dan kesejahteraan juga Buat anggota. untuk anggotanya. Nggak cuma anggota Pak, pramudi Pramudi. juga, keluarganya, semua bisa sama-sama bahagia dengan program dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dijalankan oleh Transjakarta gitu ya. Tadi saya udah bilang, saya spill di 7 rute yang udah berjalan gitu ya. 7 rute nih Pak, apa sih arti pelanggan buat Purimas Jaya sebenarnya? Ya kalau bagi Purimas Jaya arti pelanggan ini ya memang dari pelanggan inilah kita bisa berkembangnya Ibu. Karena dimanapun juga pelanggan itu memang raja. Jadi kalau kita bisa melayani dengan setulus hati dan ikhlas, pasti perkembangan di Jaklingko itu sendiri akan timbul. Ya itulah contohnya. Sekarang ini kita di Jack, salah satu Jack yaitu Jack 47, Jack 46 itu memang tidak ketampung Bu, yang akan kita bawa. Oh, jadi peminatnya itu banyak banget Sangat gitu banyak. ya Pak ya? Tapi Oke. alhamdulillah ada kemungkinan kita mungkin akan ditambah untuk rute itu karena memang kenyataannya memang Dibutuhkan. ditunggu-tunggu sama Ditunggu-tunggu. pelanggan Ibu. Iya. Boleh dilihat lah, Tambahin. boleh dilihat di survei lah. Saya punya barusan pergi dari rumah. Saya sengaja mau ke sini, tapi naik Jaklingko. Saya berangkat setengah 12. Saya dapat kendaraan di jam 12. Sampai di kantor jam. Saya ada videonya. Oke. Saya untuk apa ini? Inilah bukti bahwa saya memang pengguna sebagai pelanggan. Saya bukan sebagai pemilik, bukan sebagai operator. Saya juga pengguna, ngikutin. Nah, tapi Ibu boleh perhatikan juga, kita bukannya mendapatkan sesuatu yang keluhan dari para pelanggan. Kita bisa lihat cara pelanggan
memberikan apresiasi kepada pengemudi. Yes. Jadi kita punya sebagian adalah pelanggan yang rutin hadir. Mereka kan nggak boleh ngasih uang tip, nggak boleh ngasih uang cash, nggak boleh apa yang dilemparin. Bahasa saya dilemparin orang Betawi makanan. ya. Dilemparin roti, dilemparin minum, soft drink, apa dia kopi, dia bungkusin, dia beli di jalan, entah isinya ketan, sama kopi, entah apa ditaruh. Itu kan kita bisa lihat kepuasan pelanggan itu kan nggak bisa dilihat ekspresinya. Saya terima kasih ya tulis dulu, iya kan? Bisa dilihat nih, terima kasih. Kadang-kadang dia tulis di 1502 kalau nggak salah. 15102 ya, di sosmednya Transjakarta dia juga. Bilang, terima kasih kepada pengemudi ini. Gitu loh. Saya bangga sekali. Apalagi itu di-share ke kita gitu. Waduh, seneng banget. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya yang di-share ke operator itu nggak cuman keluhan aja. Iya. Kalau keluhan silahkan diselesaikan di dalam. Pramudinya dibina dan bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Apresiasi pun dari pelanggan tentu kita share juga. Itu sebagai apa ya, biar memotivasi pramudi yang ada di lapangan nih biar makin semangat dan bagus terus kerjanya. Terus yang belum bagus, yang sering dapat komplain, biar terpacu. Teman saya bisa, kok saya enggak gitu. Jadi terus berbenah. Nah, tadi ngomongin pramudi, kepuasan pelanggan. Ngomongin kepuasan pelanggan tentu karena udah ada SPM. Yang udah jagain nih Pak, udah jagain armadanya, angkotnya, udah jagain juga pramudinya. Nah, gimana cara Purimas Jaya untuk memastikan pramudi-pramudinya ini benar-benar berlaku sesuai SOP? Pada saat ini Bu, karena ada SPM yang baru untuk 2024 ini, di setiap unit itu kita sudah taruh edaran yang bisa melalui HP-nya dia di barcode itu bisa diketahui dari barcode-nya itu dan bisa dibaca. SPM yang berlaku dari tahun 2024 ini yang baru keluar kemarin. Jadi insya Allah setiap pramudi kita sudah mempunyai barcode-nya semuanya dan bisa untuk dia pelajari dan begitu juga penumpang kalau ada yang komplain kita akan atasin dahulu dan nanti yang tidak bisa kita atasin yang dia langsung ke Transjakarta itu tetap akan kita monitor. Kalau memang ada kesalahan tetap kita tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Insya Allah pelan-pelan SPM yang terbaru ini bisa kita laksanakan dengan baik Ibu. Dan begitu juga untuk lokasi pengendapan Purimas Jaya tetap berbenah terus. Yang tadinya pengendapan sekedar pengendapan, sekarang kita cari tempat yang lebih luas. Dapat Pak. Dan memadai, alhamdulillah dapat Ibu. Dan kita di sana bisa nyensor lah mobil-mobil yang akan keluar. Kita sediain kompresor. Jadi unit kita keluar, ada kekurangan anginnya, kita sensor dulu baru silakan keluar. Jadi tidak sekedar pengendapan. Jadi kita bisa menyediakan tempat-tempat dia ibadah, tempat dia istirahat, semuanya kita tempatkan Bu, karena posisinya lebih luas pada saat ini kita carikan. Sedikit demi sedikit kita dari Koperasi Purimas tetap berbenah untuk pelayanan masyarakat Kota Jakarta. Sebenarnya berapa sih jumlah pramudi yang dikelola sama Purimas? Kalau untuk sementara ini kita 350-an ya Pak. Nah, sekitar 350-an Bu. Nah, jadi memang satu unit itu kan prinsipnya dalam HPS-nya itu 2,4. Jadi 10 mobil 24 orang. Itu yang terjamin untuk operasional dan kesehatan ya Ibu. Ya. Jaminan kesehatan. 350 pramudi. Nah, ini di armadanya Purimas ada yang juga jalan di rute Amari nggak sekarang? Ada Ibu. Ada. Jadi sehat semua Pak? Oh, Alhamdulillah lebih senang dia. Lebih senang. Lebih senang. Yang lebih senangnya itu yaitu tadi kemacetan kurang. Yes, betul. Karena dia di malam hari dan bisa melayanin pengguna itu lebih
enak lah servisnya itu, karena memang nggak ada, agak mengurangi ketegangan lah kalau malam hari itu. Tapi sebenarnya lebih dari itu, berjasa banget. Karena mungkin pilihan angkutan di malam hari itu nggak banyak. Kemudian tiba-tiba ada Mikrotrans Amari, salah satunya yang dioperasikan sama Purimas Jaya, itu juga sangat menolong masyarakat yang masih berkegiatan di malam hari gitu ya. Nah tadi Bapak sampaikan sehat semua. Sebelum Alhamdulillah. Jadi sebelum jalan melayani pelanggan semua fit to work kan? Iya. Itu di kantor yang tadi disampaikan. Jadi atau di tempat lain fit to work-nya? Tempat pengendapan itu. Jadi sebelum berangkat kita ada cek itu ya, cek tensi. Jadi tensimeternya kan kita ini ya, kalau yang nggak layak ya bisa jalan. Harus digantikan Ibu. Oh. Jadi kita di Amari itu juga Bu, kita siapkan tiket. Cadangan. Tiket. Jadi kebetulan di antara operator yang Amarinya itu AC cuman Purimas Jaya. Jadi untuk Purimas Jaya, Amarinya itu unitnya AC. Bu. Oke. Jadi di AC ini juga kita spesial ini Bu, membuat satu orang piket. Jadi kalau misalnya dalam tensinya tidak lolos, terjadi tensinya tinggi, kita ada piket di sana yang akan menggantikan untuk unit itu bisa berjalan lancar tanpa mengurangi kilometer tempuh. Saya tuh penasaran gimana cara Purimas Jaya memaknai ini. Pramudi sebelum jalan melayani pelanggan harus cek kesehatan dulu. Itu beban, menurut Bapak ini beban atau justru memberikan keamanan gitu kepada koperasi untuk memastikan ya armadanya dibawa oleh pramudi yang sehat? Justru itu memang keamanan untuk kita Ibu. Kenapa? Ya nanti kalau pramudinya ini sehat, sudah pasti semuanya ini pasti berjalan sehat. Makanya dari itu kita sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita kembali lagi harus periksa semuanya. Yes. Begitu juga lah tadi yang saya bilang sama Ibu, unitnya sebelum kita keluar dari pengendapan, kita sudah siapin alat-alat yang untuk menjamin dia bisa lancar dalam perjalanan. Pertama benar yaitulah angin dari unit itu, ban itu harus kita kontrol benar. Jadi memang sengaja di pintu keluarnya kita siapkan kompresor untuk mengecek sebelum dia lepas aman. Insya Allah kalau terjadi di dalam kekempesan itu memang udah dalam perjalanan, bukan tidak kesiapan kita di sebelum jalan. Beneran ini keren banget. Yang saya tahu di Transjakarta ada tim pemeriksa juga kan, tim pemeriksa SPM yang ngecek unit gitu. Jadi ternyata salah satu kunci suksesnya Purimas Jaya adalah sebelum dicek Transjakarta, dicek duluan ya Pak? Iya. Jadi memastikan emang sudah sangat layak untuk jalan. Nah sebenarnya sahabat-sahabat topnya Transjakarta, kalau saya sebagai pengguna gitu ya, pengguna Mikrotrans, ketika tahu semuanya udah dicek, pramudinya, supirnya yang bawa saya itu dalam kondisi sehat, armadanya atau angkotnya juga terjaga baik, itu tuh lebih nyaman gitu. Jadi walaupun Rp 0 rupiah, tinggal pakai kartu uang elektronik ngetap aja udah, tapi kita dapat layanan yang nggak murahan karena ada subsidi dari Pemprov DKI Jakarta yang sudah memastikan pelanggan terlayani dengan baik walaupun bayarnya di pelanggan itu cuma 0 rupiah gitu. Sebenarnya udah dibayarin sama Pemprov DKI Jakarta. Nah ke depan nih, inovasi apa yang dilakukan Purimas dalam melakukan pelayanan di segala hal, khususnya Mikrotrans? Insya Allah untuk perkembangan ke depannya Ibu, kita akan melihatlah apa dari kekurangan kita. Yang namanya kekurangan kita itu mungkin kita dapat dari orang. Oke. Nah, jadi apapun yang ada keluhan dari orang itu kita anggap itu suatu masukan perkembangan kita untuk ke depannya. Karena kekurangan kita itu kita dapatnya memang dari orang lain, nggak mungkin dari kita sendiri. Menurut kita bagus, menurut orang lain mungkin belum tahu kita bagus. Pak Riri, kalau keluhan dari pramudi ada nggak sih Pak? Tetap ada Ibu, Oke. pasti ada. Gimana cara mengelolanya? Keluhan dari pramudi itu bisa selesai di dalam koperasi sendiri gitu, nggak kemana-mana. Ya, makanya di sana Ibu kita ngerasakan apa kekurangannya, apalagi saya yang
Kabinnya tadinya memang dasar dari Pramudi, Ibu. Oke. Saya lebih Tahu di lapangan. tahu di lapangan. Tahu banget ya Pak Tahu seperti banget apa saya. kondisinya. Jadi sebelum dia protes ke saya udah tahu duluan. Oh ini ya, iya. Saya sudah atasin duluan. Oh. Cobalah bertahan dulu sebentar. Nanti akan kita tanggulangi bersama-sama. Jadi Pak Riri ini orang yang dituakan di antara teman-teman. Gitu. Jadi kalau dituakan bukan usianya, tapi dituakan sebagai panutan. Karena pengalamannya gitu ya. Dan saya pikir satu yang dari saya dapatkan dari Pak Riri ini adalah kejujuran. Kalau kejujuran itu nggak ada yang bisa nolak. Ya artinya inilah yang kunci yang saya pikir ini buat inspirasi buat kita semua. Kejujuran itu membuat kita lebih nyaman. Ya kan kalau kita terbuka, jujur kan bisa terjadi juga dengan keterbukaan. Itu yang tadi supir, masalah pembagian supir Jackling itu aja. Gak ada satu rupiah pun di antara kita yang berani untuk ambil. Saya ikut ngawasin. Betul-betul Ya, diberikan jadi sesuai betul, dengan haknya sesuai ya. dengan apa Kita yang- semua itu terbuka, Ibu. Ya. Jadi kayak invoice dari Transjakarta itu masuk ke kita. Kita juga ada formnya masing-masing unit. Jadi Ada rincian. ada rinciannya, Ibu. Bagi supir Jadi berapa? itu satu lembar itu udah cukup semuanya. BBM sekian, dapat Pramudi sekian, pemiliknya juga sekian. Nah di sana udah nggak bisa diganggu gugat. Itulah hak dia. Jadi memang per kilo kita kasih. Jadi terbuka semuanya, Ibu. Ya rasanya, oh saya bukan sekian kilo, ada bahan protesnya kita lakukan. Jadi kita semuanya terbuka, Ibu. Nggak ada yang kita tutupin. Begitu juga lah ada halnya rencana kontrak baru sama Transjakarta ini, kita buka juga semuanya. Harganya sekian, kita lemparkan ke anggota. Gimana Pak? Menarik nggak? Kalau menurut saya Bu, Banyak yang minat. Banyak yang minat. Banyak yang minat. malahan Wow. tidak bisa kita batasin, Ibu. Ibu, satu lagi. Terpaksa kita lelang, Ibu. Kita lelang istilahnya kita voting. Siapa yang menang, itulah yang bisa ikut dulu. Ini di kontrak yang ke depan ya, yang Iya. lagi mau berjalan gitu. Yang minat ternyata di Purimas Jaya masih banyak Masih banget. banyak, Ibu. Sampai harus dilelang. Iya. Artinya sebenarnya dari segi koperasi, bisnis ini menguntungkan Pak. Kalau tidak menguntungkan, kita mungkin tidak bisa ada bangunan. Ntar dulu, Ya Bu sebentar. ya, itu terbuka aja kita Bu. Saya mau ngomong sedikit. Pak Riri untuk pengelolaan koperasi ini minta kepada anggotanya mau berapa ngasihnya untuk koperasi. Bukan dibalik. Koperasi minta segini ya, enggak. Ini Oke. dibalik. Itu luar biasa, nggak ada yang seperti itu. Ya kan Pak gitu. Ya karena kan dari beliau untuk beliau juga. Iya. Iya, iya, Jadi iya. koperasi mau dapat berapa tanya sama mereka. Jadi sebenarnya angka yang disetorkan ke koperasi adalah kesepakatan atau keikhlasan juga dari para anggotanya. Iya, iya. Bukan koperasi yang harus segini setoran buat koperasi gitu Kita ya. nggak mau ngatur Ibu. Jadi apa lelang dari Transjakarta itu patennya sekian, udah kita kali-kalikan Ibu. Kita panggil anggota kita. Ayo yang unjuk rasa mau ikut bergabung, sini. Mau nggak dengan harga segini? Harga segini sudah dapat keuntungan segini. Mau? Kalau mau ayo. Malahan berlebihan rupanya Bu. Saya sendiri yang kewalahan. Oke. Jadi kita lepas, peminatnya banyak, tapi kebutuhannya cuma tidak banyak. Akhirnya saya pengen juga. Tapi ternyata nggak kebagian kota lagi gitu Pak Hendra. ya akhirnya saya buat syarat juga Ibu. Saya buat syarat yang saya utamakan yang belum bergabung di Jaklingko. Yang udah punya apalagi banyak Menahan sabar dulu, gitu ya. Menahan dulu Ibu. Menarik. Karena yang belum punya Jaklingko masih banyak. Jadi pemerataan. Nah, saya aja kalau Ibu nggak percaya, saya baru jadi punya lah Jaklingko ini baru di tahun 2023 Ibu, bukan dari tahun pertama ya Ibu ya. Baru di tahun 2023. Berarti Pak Riri walaupun ketua termasuk yang harus menahan dulu sebentar. Memang nanti itu. anggota yang lain dulu Harus. udah masuk baru nanti bisa dapat Perlu kuota catatan lagi tuh, gitu Mbak. ya. Kita Gimana tuh, punya Pak? keuntungan seperti yang digambarkan tadi. Padahal unit kita cuma 132. Nah, Itu dia. dalam sekian itu tahun 132. sebentar. kita bisa membangun. Coba Tapi gini, kalau orang tidak jujur, tidak mau mengatakan dia selama ini tidak beruntung di Jaklingko, itu bohong. 132 unit Iya.
5 tahun udah punya gedung sendiri. Gajian Pramudi kan pernah telat. Gajian Pramudi nggak punya telat Paling apalagi sehari Pak. karena tanggal merah. Habis ini setelah podcast ini anggotanya Bapak makin banyak yang pengen daftar dan masukin. Banyak banget Ibu, makanya saya bilang sama Ibu, saya mau dapat tambahan sekarang ini. Dan numpuk yang mau ikut Bu. Karena numpuk tapi terbatas, akhirnya saya harus voting. Oke. Ya nasib-nasiban. Itu pun yang saya voting ini orang yang belum bergabung. Oke. Gimana Pak Hendra? Yang sudah bergabung, saya stop dulu. Sabar dulu, tunggu antrian gitu ya. Tunggu. Gimana Pak Hendra? Ya ini sih kita bersyukur ya dengan kondisi seperti ini, tatanan yang memang sudah Allah berikan kepada kita. Saya dipertemukan Pak Riri, dipertemukan Pak Amir ini bukan karena saya juga merasa tadi pinjam uang, saya juga nggak punya harapan, nggak tahu tuh Pak Borimas akan bergabung dengan JEK itu, tidak tahu. Oke. Beneran saya di kelas, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa membantu teman-teman saya yang seperjuangan ini bisa menikmati, barangkali kita bisa meyakini bahwa investasi di angkutan ini menjadi sebuah Ibu bayangkan kami bertahun-tahun hidup dari angkutan, tiba-tiba angkutan bukan tergusur artinya kelibas dengan angkutan yang lain, dengan online, dengan segala macam, hingga apa investasi kita yang begitu besar tiba-tiba harus nol nilainya. Bisa bayangkan kan Ibu, termasuk saya, mobil saya 2017 nilainya kan jadi nol sekarang ini, nggak bisa ikut JEK gitu kan. Nah itu saya pikir apa yang saya perjuangkan hari ini itu kita nggak tahu yang ke depan. Yang penting saya berbuat ini, teman-teman ini berbuat untuk kebaikan ke depan. Prinsipnya cuma itu aja. Dan saya berharap juga setelah podcast ini masih banyak trayek yang di kita itu belum diintegrasi dengan hambatan seperti hambatannya adalah karena belum ada SK. Sebenarnya sih saya mau jujur, kami ini telah disosialisasi sebenarnya. Kalau kami di JEK 47 saja, ini JEK 47 ini sampai hari ini tadi saya 1 jam itu baru sampai di kantor, itu kan sebuah apa ya, segitu deketnya kita nggak bisa cepat dapat ke angkutan umum gitu. Ditambah lagi. Saya pikir-pikir kan kita punya angkutan satu hari itu 200 km targetnya ya. Itu kan tercapai, tapi kalau misalnya angkutan itu dihambat supaya jangan lebih dari 200, kan jadinya nahannya banyak di sini. Jadi ada timer gitu ya, ada timer. Nah itu yang saya rasa kita harus perbaiki, kita melayani dengan baik, tapi masih ada juga reguler yang berkeliaran di tempat yang sama, ya kan? Itu kan sebuah, kita nggak enak buat teman-teman kita sendiri gitu loh. Oke, tapi tadi katanya emang kebutuhannya banyak kan? Iya. Jadi sebenarnya ada reguler itu masih agak nolong nggak sih Pak? Nolong banget. Nolong sebenarnya Ibu. Kalau enggak antriannya makin banyak gitu. Nolong masyarakat. Yes. Untuk karena JEK Lingko penuh, dialah yang mengantar beliau. Tapi ya kebanyakan sekarang ini regulernya itu Ibu sudah termakan usia juga. Oke. Jadi tidak sesuai dengan keputusan gubernur yang usianya itu 10 tahun sudah harus tidak boleh lagi. Usia armadanya ya. Mau diremajain juga biaya Mau diremajain, dia mungkin pemasukannya nggak sanggup untuk cicilan kreditnya. Tapi kalau dia bergabung JEK Lingko, dia sanggup, kan gitu. Makanya sekarang ini reguler-reguler yang masih berjalan, saya dahulukan untuk ikut bergabung supaya beliau tidak mati suri gitu. Jadi ya alhamdulillah lah sampai saat sekarang ini, maka saya bilangin alhamdulillah banget, saya bersyukur dengan bergabungnya di JEK Lingko Koperasi Purimas Jaya sampai saat sekarang ini masih bisa eksis untuk semua anggotanya. Jadi bukan Purimas Jaya juga, saya kemana-mana pergi ke koperasi tetap omongannya satu itu yang saya dengar dari beliau-beliau. Teman-teman saya itu, saya kalau dari dulu nggak ikut bergabung hancur juga nih. Saya kalau dari dulu nggak ikut bergabung hancur juga nih. Itu sudah nggak 1-2 yang saya dengar dari teman-teman koperasi yang lain Ibu. Tapi memang itulah kenyataannya. Kalau Purimas waktu itu tidak bergabung Ibu, hancur, benar-benar hancur. Jadi mungkin uang wakil saya yang saya pinjam waktu itu Mungkin tidak bisa balik gitu ya. tidak balik Ibu. Benar-benar Bu, saya berani minjem
Alhamdulillah dipinjamin, saya putarin. Alhamdulillah Ibu. Ya karena saya nggak bisa duit dari mana. Karena saya baru, yang bisa mengeluarin duit itu orang lama. Oke. Orang lama nggak mau minjamin. Jangankan minjamin, memperkarain saya, iya Ibu. 1 tahun saya diperkarain Ibu di pengadilan. Yang pasti sekarang sudah bisa membawa sukses untuk semua Alhamdulillah, Ibu. anggota. Makanya itu saya bilang Ibu, alhamdulillah saya ikut bergabung di Jaklingko, itulah yang membuat saya hidupnya bertambah. Keberkahannya juga ya Pak, Keberkahannya itu karena ada berdampak untuk anggota saya yang lain. buat lebih banyak orang. Dan terima kasih Benar, tentu Ibu. saja Purimas Jaya sudah mengelola dengan sangat baik. Insya Allah. Padahal belum ada 200 armada ya. Iya. Tapi ternyata sudah untung, sudah punya gedung sendiri, Iya. bisa mensejahterakan banyak orang, anggotanya, pemilik angkutan, dan juga untuk pramudi. Saya sebagai pengguna reguler Jak 20 dan juga Jak 75 gitu ya, yang sebelum ada podcast ini, sebelum ada program podcast udah naik tiap hari, itu juga ngerasa aman, nyaman ketika tahu armada yang sebelum dilakukan atau melayani ke lapangan itu udah dicek dulu, terus pramudinya juga udah dipastikan kesehatannya. Jadi semoga semua koperasi Mikrotransnya bisa juga berkolaborasi dengan sangat baik dengan Transjakarta untuk melayani yang terbaik untuk semua pelanggan. Obrolan hari ini sahabat topnya Transjakarta lebih dari sekedar kisah sukses, tapi dari sini kita mengetahui lebih detail bahwa ternyata yang kita dapatkan sebagai pelanggan adalah semua hal yang baik yang juga sudah diusahakan oleh operator dan juga banyak orang di belakangnya ini sudah melakukan hal baik dan membawa pulang hal baik juga. Ini adalah akhir dari podcast kita hari ini. Ayu Wardani pamit dan juga pengurus Koperasi Purimas Jaya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa.